Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nursodah binti Ahmad, moderator bagi slot 5 pada hari ini. Okey, untuk tema slot 5 ini adalah aktiviti komuniti perpustakaan di Indonesia. Okey, slot ini akan memberi tumpuan kepada bagaimana perpustakaan di Indonesia menjalankan pelbagai program komuniti yang bukan sahaja menyemarakkan budaya ilmu, malah memberi impak sosial yang besar kepada masyarakat setempat. Okey. Bagi menyampaikan slot ini, kita amat bertuah kerana bersama kita pada hari ini ialah Bu Irhamiyati, Ketua Umum Forum Perpustakaan Pengurusan Tinggi Muhammadiyah Asyiah FPPTMA yang akan berkongsi topik yang cukup menarik dan penuh bersemangat kebersamaan, iaitu best practice aktiviti komuniti perpustakaan di PTMA di Indonesia. Sebelum kita mulakan, suka saya untuk kongsikan biodata ringkas narasumber kita pada hari ini. Bu Irhamiyati merupakan seorang pustakawan berpengalaman dari Universitas Asasiyah Uni ISA Yogyakarta, Indonesia. Beliau kini menjawat jawatan sebagai Ketua Umum Forum Perpustakaan Pengurusan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asyiah bagi sesi 2001-2005. Dengan semangat kolaborasi dan pendekatan yang inklusif, beliau aktif membina jaringan bersama di antara perpustakaan di seluruh Indonesia serta memperkukuhkan peranan perpustakaan dalam menyokong pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan nilai-nilai Islam. Untuk makluman juga, Bu Irhamiyati merupakan rakan jaringan strategik PSNZ yang mana kita telah menandatangani LOI pada Oktober 2004 di Perpustakaan Universitas Asasiyah Indonesia, Yogyakarta. Sorry. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan sukacitanya menjemput Bu Irhamiyati untuk menyampaikan perkongsian beliau berkaitan aktiviti komuniti di Perpustakaan Indonesia. Silakan Bu Irham. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas Puan? Jelas Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman yang ada di online di Malaysia sana? Baik dan sehat semuanya ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik juga dari kami di Indonesia. Ini selang waktu berbeda 1 jam ya dari Malaysia. Kalau di Indonesia masih jam 9 kurang 10 menit. Barangkali di Malaysia 10 kurang 10 menit. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari kami diberi ruang dan waktu untuk kita bisa sharing tentang aktiviti community daripada Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia. Izin saya akan sedikit share dulu tentang Maras FPPTMA ya Puan. Boleh. Boleh Bu. Ya. Oh, sorry sebentar. Apakah sudah nampak ya, Puan, untuk YouTube-nya? Oh, nampak. Sudah nampak? Oke. Ya. Ibu boleh buat full screen, Bu? Ibu. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, wujudkan kepustakawanan yang islami, unggul dan berkemajuan.
kemajuan, meningkatkan kualitas kuantitas, serta kesejahteraan sumber daya manusia perpustakaan Muhammadiyah dan Aisyah. FPPTMA mendukung satu negara, pendidikan dan penelitian. FPPTMA mendukung satu negara, Jamiah masyarakat al-Islam serta Muhammadiyah. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Wujudkan kepustakawanan yang islami, unggul dan berkemajuan, meningkatkan kualitas kuantitas, serta kesejahteraan sumber daya manusia perpustakaan Muhammadiyah dan Aisyah. FPTMA mendukung satu negara, pendidikan dan penelitian. FPTMA mendukung satu negara, Jamiah masyarakat al-Islam serta Muhammadiyah. Melalui literasi memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Malaysia, tadi adalah sekilas tentang profil dari FPPTMA. Selanjutnya tadi sudah disebutkan, kembali izin mengenalkan, saya Irhamiati, nama yang cukup singkat, simpel ya Bapak Ibu, biasa dipanggil kalau di Indonesia Bu Ir atau Bu Irham gitu ya. Nah, kebetulan untuk saat ini saya sebagai Ketua Umum daripada Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau FPPTMA. Izin untuk share screen ini ya, PPT. Okay. Apakah sudah nampak, Puan? Nampak. Sudah ya. Oke. Okey. Baik, pada kesempatan kali ini menyampaikan tentang best practice activity community perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia. Jadi kalau di dalam template di jemputan lawatan kemarin diminta tentang sharing activity community perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, namun pada saat ini saya membatasi pada perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah karena di sini adalah ranah dan wewenang saya. Kalau nanti saya bicara perguruan tinggi di Indonesia secara umum nanti akan terlalu global, sehingga pada kesempatan ini saya batasi pada perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia saja. Nah, ini untuk profil singkat saya, nanti barangkali kita bisa berkorespondensi, bisa menjalin silaturahmi, ada nomor WA dan juga ada sosial media saya di FB atau di Instagram, nanti kita bisa saling mengenal, kita bisa saling berkolaborasi ke depannya. Ini adalah beberapa profil singkat saya, nanti bisa dilihat di slide masing-masing yang saya paparkan. Nah, tadi sudah disebutkan oleh moderator cantik kita bahwa saya sebagai Ketua Umum FPPTMA. Oleh karena itu, saya akan bagaimana mengintroduce terlebih dahulu apakah FPPTMA itu ya.
Jadi FPPTMA adalah sebuah wadah ataupun tempat ataupun sebuah organization ya yang menghimpun perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Saat ini masih terbatas di Indonesia meskipun ada juga University Malaysia ya, Universitas Malaysia Muhammadiyah Malaysia atau UMAM. Itu menjadi bagian dari perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia. Dengan jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia sekitar 163. Ini sudah termasuk UMAM ya, University Muhammadiyah Malaysia. Selanjutnya dari FPPTMA ini kami menentukan ada visi dan misi. Sebentar. Ya, adapun visi dari FPPTMA itu sendiri adalah menjadi organisasi kepustakawanan perguruan tinggi yang Islami, unggul dan berkemajuan. Jadi di sini quote-nya adalah kami Islami ya. Karena kami menjadi Muslim ya, sehingga quote kami Islami. Kemudian kami juga mengangkat quote unggul. Unggul adalah mempunyai kelebihan dan mempunyai prestasi ya, dan berkemajuan sesuai dengan visi dari Muhammadiyah. Sehingga nanti kami selalu berdasarkan pada nilai-nilai al-Islam. Adapun dari visi dari FPPTMA ada 4 hal ya dari misi yang ada. Misi yang pertama, kami membantu dari Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mohon dimaklumi untuk kawan dan tuan, pada kesempatan ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Semoga ini tidak menjadi kendala dalam kita melakukan sharing di pagi yang cerah ini ya. Ya, kemudian yang untuk misi kedua adalah kami membentuk jaringan kerjasama antar perpustakaan. Ya. Dan misi ketiga adalah meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia di perpustakaan kami. Kemudian yang keempat adalah kami sangat menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengamalan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan. Nah, ini ada 4 dari misi. Kemudian untuk tujuan dari FPPTMA tersendiri adalah yang pertama meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerjasama ini ya, baik di dalam dan luar negeri. Di antaranya kita sudah merealisasikan dan ini sharing sebagai bentuk realization daripada kerjasama kita dengan pihak luar negeri. Kemudian yang kedua adalah membantu perguruan tinggi Muhammadiyah agar perpustakaannya bisa eksis gitu. Dan ketiga mendorong peningkatan sumber daya manusia PTMA. Dan yang keempat adalah mempererat silaturahmi dan pengembangan librarianship daripada perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Puan dan tuan yang kami hormati, untuk misi yang keempat daripada FPPTMA adalah dalam peningkatan eksistensi perpustakaan. Dan ini dalam rangka untuk menunjang daripada kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengamalan al-Islam kemuhammadiyahan. Di mana dari hal tersebut, keempat tersebut, di dalam istilah kami, di dalam bahasa kami disebut dengan catur dharma, gitu ya. Kalau di dalam bahasa Sanskerta itu kan ada eka, dwi, tri, catur, 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga 4 hal tersebut istilah di perguruan tinggi Muhammadiyah disebut dengan catur dharma perguruan tinggi. Nah, ini merupakan salah satu dari bentuk activity community yang menjadi amanah yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Tuan dan puan yang kami hormati, kami sampaikan bahwa tentang catur dharma ini ada penekanan juga, ada focusing juga pada hal pengabdian pada masyarakat ya, sebagai bentuk social responsibility kita untuk komunitas secara luas. Nah, bagaimanakah best practice ataupun aplikasi ataupun penerapan dari activity community dari perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia akan saya jabarkan pada slide-slide selanjutnya. Nah, sebelum kita memasuki pada
apa saja sih yang menjadi best practice activity community? Barangkali saya pengen menyapa ya, ada Tuan Virus, barangkali bisa open mic, open video. Tuan Virus dari mana? Boleh kita kenal dari perpustakaan mana? Tuan Virus, sepertinya sebagai partisipan ada? Ada ya, yang namanya Tuan Virus? Boleh dibuka mic dan videonya dari UMT sendiri atau dari luar UMT? Halo? Oke, nak siap-siap nanti ya Tuan Virus. Baik, saya lanjutkan kembali. Puan dan Tuan, bentuk activity community dari Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang banyak dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama berupa pembinaan perpustakaan sekolah Muhammadiyah. Sama dengan slot materi di sebelumnya tadi ya, slot pertama, slot ke-1 di hari ini tentang bagaimana perpustakaan berkiprah mengabdi pada perpustakaan sekolah. Ini sama yang kami lakukan dari Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia. Kami melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekolah Muhammadiyah. Kalau jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada 163, maka untuk sekolah Muhammadiyah se-Indonesia jumlahnya lebih dari 1.000 ya. Karena dari sekolah itu mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini ataupun kindergarten, dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah dasar, sekolah menengah sampai dengan high school ya, sekolah tingkat atas, itu jumlahnya ribuan ya. Sehingga kalaulah ini menjadi salah satu amanah ya yang kami berikan amanah dari FPPTMA kepada seluruh perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah untuk melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah Muhammadiyah di wilayah sekitarnya. Nah, ini menjadi sebuah realisasi yang benar-benar bisa dilaksanakan untuk membina perpustakaan sekolah Muhammadiyah di sekitar masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini yang pertama bentuknya adalah kami menginisiasi terbentuknya kepengurusan Himpusma, yaitu Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah. Adapun perihal nama ini bermacam-macam, bervariasi. Ada yang menggunakan nama pengurus Himpusma, Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah, atau ada juga memakai nama yang berbeda. Yang inti kontennya adalah sama, yaitu mereka adalah Himpunan Pengurus Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah. Bisa jadi kami menjadi pengarah yang tertulis dalam sebuah SK, dan juga bisa juga tidak tertulis dalam SK, namun dalam realisasinya kami melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekolah Muhammadiyah. Nah, ini sebagai contoh sampel daripada bentuk pembinaan pembentukan Himpusma yang banyak kami lakukan dari Perpustakaan Unisa Yogyakarta ya. Kami Universitas Aisyah. Mungkin dari Puan moderator juga agak susah mengucapkan Aisyah gitu ya. Kalau Aisyah itu kan istri Rasulullah ya. Aisyah sebenarnya kan maknanya sama ya. Aisyah itu dari golongan perempuan. Ini kami dari Universitas Aisyah adalah universitas yang didirikan oleh organisasi perempuannya Muhammadiyah gitu ya. Nah, otonomi dari Muhammadiyah ada organisasi Aisyah, sehingga kami menjadi perguruan tinggi yang didirikan oleh organisasi perempuan di Muhammadiyah. Namun mahasiswa dan juga pegawai yang ada di universitas kami tidak hanya perempuan ya, sama saja itu Bapak Ibu. Nah, selain daripada pembentukan pengurus perpustakaan sekolah, kami juga mengadakan pendidikan dan pelatihan. Berbagai macam pendidikan dan pelatihan untuk perpustakaan sekolah dilaksanakan oleh semua teman-teman dari Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, baik dari wilayah Sumatera Utara sana, Jawa Timur, Jawa Barat, Central of Java, Yogyakarta, Surakarta, dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh dari Muhammadiyah University Surakarta dan juga dari
Unisa Yogyakarta dan juga dari Muhammadiyah Yogyakarta University. Ini kami sering mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pengelola perpustakaan sekolah Muhammadiyah. Aktiviti komunitas yang ketiga adalah mengadakan seminar ataupun webinar untuk perpustakaan sekolah Muhammadiyah. Yang ini biasanya kami lakukan secara collaboration ya. Kita bersinergi dengan beberapa organisasi kepustakawanan lainnya. Bisa jadi kami juga menggandeng berkolaborasi dengan organisasi profesi pustakawan di Yogyakarta ya, IPI Ikatan Pustakawan Indonesia, ataupun kita juga bisa berkolaborasi sebagai contoh dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gunung Kidul dan juga dengan Lembaga Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan berbagai stakeholder lainnya. Next, untuk pembinaan otomasi juga kami lakukan. Otomasi adalah sebuah program untuk bisa membuat sebuah information management system di perpustakaan sehingga secara otomatis berbagai hal bisa dilakukan di perpustakaan. Mulai dari bagaimana penginputan data bibliografi, bagaimana OPEC-nya, online public access cataloging-nya, bagaimana layanannya, bagaimana stok opening-nya dan sebagainya. Nah, di Indonesia ada salah satu program otomasi yang gratis yang di building oleh Dikti ya, daripada Departemen Pendidikan Tinggi yang bernama SLIM, yaitu Senayan Library Information System. Pernah ada yang dengar Puan dan Tuan? SLIM bukan slim body ya, tapi SLIM di sini adalah Senayan Library Information Management System. Ini sangat familiar bagi perpustakaan sekolah karena sifatnya adalah free access, tidak berbayar, dan komunitasnya banyak. Nah, sehingga adanya SLIM ini sangat membantu untuk program otomasi di berbagai perpustakaan sekolah. Adapun bentuk pembinaannya juga sering dilakukan dari teman-teman dari Muhammadiyah University, ya, library dari perpustakaan UMJ, dan juga dari kami Unisa Yogyakarta juga sangat sering melakukan bentuk entah itu workshop ataupun bentuk pendampingan langsung untuk otomasi SLIM tersebut. Nah, ini dari teman-teman Muhammadiyah Surakarta juga melakukannya. Nanti Puan dan Tuan bisa sharing untuk melihat sumbernya dari berbagai link website yang sudah tertera dalam paparan PPT saya ini. Oke, Puan dan Tuan tidak mengantuk ya? Masih tetap menyimak paparan saya ya? Oke, saya lanjutkan. Untuk aktiviti yang selanjutnya adalah hibah buku dan komputer untuk perpustakaan sekolah ya. Kami memberikan donasi baik berupa buku secara fisik maupun komputer yang juga sudah kami bantu untuk instalasi menggunakan Senayan Library Information Management System tersebut ya. Nah, sehingga dengan hibah tersebut akan memberikan manfaat untuk otomasi di perpustakaan sekolah Muhammadiyah. Dari kami sendiri, dari Perpustakaan Universitas Yogyakarta, sudah lebih dari 8 tahun kami melakukan program hibah tersebut, sehingga dari perpustakaan di wilayah Kabupaten Region di sekitar kami, di Sleman, di Gunung Kidul, dan Yogyakarta bisa merasakan kebermanfaatan dari hibah yang kami berikan tersebut. Ya. Nah, selanjutnya untuk aktiviti yang selanjutnya selain daripada kami memberikan hibah, tentunya kami juga melakukan monitoring and evaluation ya. Sehingga apakah hibah yang kami berikan tersebut, donasi yang kami berikan tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya ataukah sebaliknya, sehingga harus kami monitoring dan kami evaluasi agar apabila belum sesuai dengan tujuan yang kami tetapkan, maka bisa dilakukan perbaikan dan bisa dilakukan realisasi dan aplikasi dari program hibah yang sudah kami serahkan kepada penerima hibah tersebut. Nah, ini adalah contohnya dari penerima hibah baik dari tingkat perpustakaan tingkat dasar ya, sekolah dasar maupun dari perpustakaan tingkat menengah dan menengah atas. Puan dan Tuan yang berbahagia, untuk activity communities yang kedua adalah berbentuk pendampingan akreditasi perpustakaan. Di Indonesia, National Library ataupun Perpustakaan Nasional mewajibkan bahwa perpustakaan harus melakukan accreditation for the library.
because the accreditation sangat penting untuk mengukur ya, untuk mengetahui bagaimanakah penerapan dari standar nasional perpustakaan bagi masing-masing perpustakaan. Apakah masing-masing perpustakaan menerapkan sesuai dengan standar yang diharuskan ataukah belum? Maka masing-masing dari perpustakaan wajib mengikuti akreditasi perpustakaan yang diadakan oleh National Library. Nah, oleh karena itu untuk mendukung terlaksananya suksesnya akreditasi perpustakaan, maka kami juga melakukan pendampingan untuk perpustakaan yang akan melakukan akreditasi ataupun re-accreditation. Sebab masa berlakunya dari sertifikat akreditasi adalah kurang lebih ada yang apabila mendapatkan nilai C 3 tahun, kemudian B 4 tahun, dan apabila nilainya excellent and the A value nilainya A, maka dia akan masa berlakunya adalah 5 tahun. Nah, kami bisa melakukan pendampingan akreditasi baik kepada perguruan tinggi maupun perpustakaan sekolah. Baik kami lakukan secara langsung tatap muka ataupun kita bisa melakukan secara online melalui Zoom, melalui telepon dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada pendampingan akreditasi yang kami lakukan, baik dilakukan oleh Perpustakaan Muhammadiyah maupun Aisyah. Ini adalah beberapa sampling contoh yang nanti bisa dibuka. Oke, Wan dan Tuan, selanjutnya adalah tentang pendampingan sertifikasi pustakawan. Kalau tadi secara lembaga, secara institusional, perpustakaan wajib melakukan accreditation. Maka secara personal, secara perorangan, librariannya, pustakawannya juga harus mencapai standar kompetensi berupa lolos sertifikasi pustakawan. Nah, oleh karena itu untuk mendukung suksesnya sertifikasi pustakawan tersebut, kami juga melakukan pendampingan sertifikasi pustakawan. Hal ini juga sama bisa kami lakukan secara tatap muka, secara physically maupun secara tatap layar secara online. Nah, ini kami bisa melakukan pendampingan antar perpustakaan. Kemudian untuk activity community yang keempat adalah berupa relawan. Nah, ini diusung nama tersebut oleh teman dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ya, Medan. Di sana ini hanya semacam duta perpustakaan begitu ya. Hanya saja dari Perpustakaan UMSU menamakan relawan perpustakaan, di mana masing-masing dari relawan akan punya program kerja ya. Program kerja tersebut untuk mendukung kegiatan literasi dan kegiatan perpustakaan. Sebagai contoh dari relawan perpustakaan Sumatera Utara mengundang master teacher dari Korea untuk berbagai ilmu mengajar di perpustakaan UMSU. Ada juga dari relawan perpustakaan UMSU mengadakan kegiatan melalui penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan ya, yang ini dilakukan di Deli Serdang, Medan sana, dan juga melakukan kegiatan outbound. Nah, ini adalah beberapa aktiviti relawan perpustakaan langsung terjun di masyarakat yang membutuhkan. Nah, dari apa yang sudah dilakukan, aktiviti relawan perpustakaan tersebut, ada luarannya, ada outputnya ya, yang bisa disubmitkan dan dipublikasikan ke media jurnal. Sebagai contoh ini ya, dimuat di jurnal ini ya, Universitas Pahlawan. Ada juga luaran ataupun outputnya itu berupa buku ya, yang bisa nanti bisa didapatkan ini melalui Shopee ya, bisa dibeli secara online. Ini ada contoh sampling buku hasil dari relawan perpustakaan UMSU yaitu jaring halus. Ada juga ini luaran output dari relawan yang berbentuk buku berjudul kumpulan esai ya dari relawan, judulnya adalah Semeru. Itu adalah beberapa sampling hasil activity community dari relawan perpustakaan. Nah, Wan dan Tuan, untuk selanjutnya yaitu kami dari Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah melakukan activity community dengan menerima ya, kami menerima entah itu students ataupun mahasiswa yang melakukan magang ataupun praktis atau PKL atau pendidikan lapangan di perpustakaan kami.
ini selalu kita terima dengan baik, baik itu dari students dengan jurusan perpustakaan maupun bukan perpustakaan. Nah, ini sangat perpustakaan Muhammadiyah termasuk perpustakaan yang dianggap bagus di Indonesia, sehingga kami pasti menjadi tempat tujuan bagi student untuk melakukan praktis ataupun magang di perpustakaan. Ini adalah beberapa contoh yang sudah banyak kami laksanakan. Puan dan Tuan, untuk activity community selanjutnya berupa Muhammadiyah Library Corner dan pojok baca, ya. Ini merupakan sebuah University Social Responsibility bagi masyarakat di luar kampus, ya, di mana memberikan pojok baca bisa dilakukan sebagai contoh oleh Perpustakaan Muhammadiyah Surakarta, ya, dengan memberikan sumbangan UMS Library Corner, ya, di perpustakaan sekolah di sekitar Surakarta, Sukoharjo, dan beberapa tempat. Nanti mereka akan memberikan beberapa koleksi termasuk perangkat komputer dan pendukung lainnya, dan juga beberapa informasi yang berkaitan dengan perguruan tinggi Muhammadiyah yang membuka corner di tempat tersebut. Ya, ini adalah contohnya dari UMS Library Corner. Dan juga dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dia memberikan digital library dan juga pojok baca untuk sekolah di wilayah sekitar, dan juga termasuk untuk taman bacaan masyarakat, ya, yang sangat menyentuh di komuniti tingkat bawah, memberikan pojok baca di daerah Banyumas, Wonosobo, dan sekitarnya. Oke, selanjutnya untuk activity community yang ke-8 adalah penulisan buku yang dilakukan secara berkolaborasi, ya. Sebagai contoh dari teman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menulis buku tentang sejarah Muhammadiyah. Di sini bekerja sama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah bidang Majelis Pustaka Informasi. Dan di sini nanti bisa diklik masing-masing sumbernya sudah ada, ya. Nanti apakah sejarahmu itu, ini adalah sejarah Muhammadiyah. Kemudian contoh kedua adalah tentang pembuatan buku tradisi Kedung Keris. Ini merupakan kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perpustakaan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini benar-benar merupakan activity community yang mana dari buku ini memang mengangkat kearifan lokal, ya, kearifan lokal dari masyarakat di daerah Gunung Kidul. Puan dan Tuan, selanjutnya bentuk activity community lainnya adalah pendampingan mahasiswa yang akan melakukan kuliah kerja nyata. Kalau di Malaysia, Puan moderator, apakah ada program kayak mahasiswa di tingkat akhir melakukan kuliah kerja nyata gitu, ya? Dia akan mempraktekkan di community, di masyarakat secara luas ilmunya sehingga dia bisa berkontribusi gitu, ya. Ada nggak ya, Puan? Untuk di Malaysia KKN. Nah, kalau di Indonesia untuk mahasiswa di tingkat akhir sebelum mereka graduation, mereka lulus harus menempuh kuliah kerja nyata. Nah, ini oleh teman-teman dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dia mengangkat dengan nama literasi budaya. Nah, yang mana luaran ataupun outputnya mereka membuat beberapa buku hasilnya, ya, baik itu buku tentang kearifan lokal setempat dan buku-buku yang mendukung cultural, ya, kebudayaan di mana mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata tersebut. Ini adalah contoh buku output saat mereka literasi budaya. Nah, untuk aktiviti selanjutnya adalah pendampingan mahasiswa tadi, ya, KKN dengan membuat aplikasi baca. Ini adalah oleh teman-teman Perpustakaan Muhammadiyah University Yogyakarta, ya, melalui aplikasi tidak hanya secara physically tapi sudah berbasis Android ataupun bisa aplikasi, sehingga melalui program baca ini akan memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat. Sebelum mahasiswa diturunkan untuk melakukan praktek di masyarakat, oleh Perpustakaan Muhammadiyah Yogyakarta dibekali pengetahuan tentang aplikasi ini. Nah, dari aplikasi ini berisi tentang berbagai ragam e-book yang nanti bisa diakses oleh masyarakat luas. Nah, bagaimana cara registrationnya, bagaimana nanti cara searchingnya, bagaimana nanti cara savingnya, dan sebagainya,
mahasiswa dibekali, nanti mahasiswa akan mempraktekkan kepada masyarakat luas agar mereka bisa memanfaatkan ini, sehingga akan memberikan minat baca masyarakat yang akan meningkat ini. Nah, selanjutnya adalah pendampingan mahasiswa oleh teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Magelang, ya. Mereka mengangkat tema tentang KKN, program pengabdian kepada masyarakat, KKN PPMT Unima, ya. Mereka dalam skop fokus pada pengelolaan perpustakaan dan peningkatan minat baca. Mereka akan banyak mendirikan entah itu sudut baca, pojok baca ataupun taman bacaan masyarakat di wilayah mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata ini. Ada juga dari teman Muhammadiyah Magelang, ya, dari perpustakaan ini mereka akhirnya mendapatkan hibah program masyarakat, ya, sehingga bisa mengangkat perekonomian dari masyarakat setempat. Nah, adanya aktiviti community ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat tempat yang bersinergi dengan mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan, ya. Selanjutnya yang ke-10 adalah berbentuk bakti literasi, ya, oleh Perpustakaan Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui relawan tadi mereka melakukan bakti literasi langsung di masyarakat, dan luaran outputnya juga dikirimkan dan dipublikasikan ke jurnal, ya, sehingga akan memberikan manfaat untuk semua pihak, baik dari perpustakaan, relawan, masyarakat, dan publication. Puan dan Tuan, selanjutnya untuk yang ke-11 activity community ini kami lakukan kolaborasi lintas sektor, ya. Lintas sektor itu bagaimana kami lakukan bergandengan ataupun berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada. Baik itu sebagai contoh dari Perpustakaan Muhammadiyah Purwokerto melakukan literasi informasi bekerjasama dengan perpustakaan sekolah, juga melakukan sharing duta baca dan sahabat perpustakaan dengan perpustakaan SMP, berkolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, ya, research and ini, ya, untuk pengabdian masyarakat community. Dia sudah melakukan kegiatan seleksi untuk kepala dinas di Kabupaten Wonosobo. Ini hebat, ya, dia memberikan masukan bagaimana pemilihan kepala dinas perpustakaan di Wonosobo. Juga melakukan giat desa, ya. Dengan peningkatan minat baca ini, Perpustakaan Muhammadiyah Purwokerto bisa meningkatkan minat baca anak-anak di wilayah Banjarnegara. Kemudian aktiviti selanjutnya yang dilakukan oleh Perpustakaan Muhammadiyah Jember yaitu membuat berbagai pojok baca di panti asuhan. Panti asuhan, kalau di Malaysia bahasanya apa ya, Puan? Panti asuhan. Jadi untuk lembaga yang menampung anak-anak yatim ataupun yatim piatu, itu, ya. Jadi dari Perpustakaan Muhammadiyah Jember membuka dan mendirikan pojok baca dan melakukan berbagai kegiatan literasi di berbagai panti asuhan. Yang kedua juga berkolaborasi dengan komunitas literasi di Jember, yaitu Taman Bacaan Masyarakat dan kegiatan-kegiatan literasi lainnya. Kemudian untuk yang activity community yang juga kami lakukan dari Unisa Jogja, kami juga berkolaborasi dengan Ikatan Pustakawan Indonesia, ya, di Association of Librarian di Yogyakarta, mengadakan lomba cerdas cermat untuk perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, ini, ya. Dan juga kami mengadakan berbagai seminar untuk perpustakaan sekolah yang kami kerjasamakan dengan stakeholder lainnya. Begitu juga dengan perpustakaan dari Muhammadiyah Yogyakarta, dia bersinergi dengan Lajesmu, yaitu sebuah badan amal zakat infak sedekah, gitu, ya. Di tempat kami Lajesmu, lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah, membuat sebuah perpustakaan keliling. Kalau di Malaysia berarti istilahnya kalau dikata Upin itu kereta berjalan, gitu, ya, atau kereta pusing-pusing, gitu, ya. Itu, ya, mobil keliling, perpustakaan bergerak keliling. lah, Ibu. Perpustakaan bergerak itu, Iya. ya. Nah, itu. Dan juga yang kami lakukan dari forum dari FPPTMA pada tahun 2023, kami memberikan hibah untuk perpustakaan lainnya, ya. Ada 4 kategori hibah. Yang pertama adalah hibah website perpustakaan. Bagi perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang belum memiliki website, maka kami berikan kesempatan untuk kami berikan donasi berupa hibah
website perpustakaan. Yang kedua adalah hibah institusional repository ya. Kalau di Indonesia banyaknya kami menggunakan e-print software-nya. Ini untuk hibah institusional repository ini juga sudah jalan 3 tahun. Kemudian hibah yang ketiga adalah hibah buku baik secara fisik dan juga hibah buku secara digital e-book. Sehingga pada tahun 2023 tersebut kami dari forum mengeluarkan anggaran hampir mencapai 200 juta sekian untuk hibah kepada berbagai perpustakaan ini ya. Kemudian untuk yang di tahun 2024 kami juga melakukan buying group ya. Buying group adalah pembelian bersama ataupun semacam konsorsium untuk melanggan Scopus. Hanya saja untuk buying group ini dilakukan oleh beberapa teman-teman perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Asia dalam kategori besar ya. Mereka ada 4 anggota yang tadinya harga Scopus itu apabila dilanggan secara mandiri, secara personil, harganya kalau di Indonesia itu hampir 1 miliar rupiah. Tetapi ketika itu dilakukan secara buying group, maka masing-masing anggota member yang melakukan buying group hanya membayar hampir setengahnya, yaitu 500 juta rupiah. Nah, begitu juga untuk konsorsium untuk cek similarity, kami juga melakukan konsorsium untuk identikit yang kami lakukan di tahun 2024 kemarin. Tuan dan Puan, selanjutnya untuk activity community yang lain adalah tadi ya perpustakaan bergerak. Kami ada mobil dan motor keliling. Kalau mobil itu kan roda 4 atau lebih, tapi kalau motor itu rodanya 2 gitu ya. Ada juga becak keliling, rodanya 3 gitu ya. Nah, ini adalah perpustakaan bergerak yang sudah banyak dilakukan dari teman-teman Universitas Muhammadiyah Malang, Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammadiyah Surakarta, dan dari teman-teman lainnya. Ini ya, dari teman-teman mereka akan membawa mobil dengan beberapa bukunya, baik ke perpustakaan sekolah ataupun ke masyarakat secara umum. Ya, ini perpustakaan keliling atau perpustakaan bergerak. Dan juga dari teman Muhammadiyah Malang, bahkan mereka melakukan kunjungan itu ke perpustakaan lembaga pemasyarakatan atau penjara atau semacam imprisoned people ya. Mereka yang kena hukuman di penjara, kita berikan hiburan dengan adanya perpustakaan bergerak yang semacam dilakukan oleh teman dari Muhammadiyah Malang. Nah, selanjutnya yang ke-13 adalah lapak baca ya. Kalau orang bilang kan kalau lapak dagangan biasanya yang kasat mata yang bisa dimakan kuliner ya, atau baju gitu, shopping gitu ya. Tapi yang dilakukan dari teman Universitas Muhammadiyah Bengkulu, mereka menggelar lapak baca ya. Mereka menuju ke tempat public area, entah itu ada kalau di Indonesia ada alun-alun, itu apa ya? Tempat lapang yang besar gitu ya, alun-alun itu, atau juga di tempat-tempat strategis public area lainnya dengan menggelar ya dengan alas dengan berbagai buku yang dibawa untuk menarik minat baca masyarakat setempat ini ya. Nah, untuk yang ke-14 adalah pengukuran minat baca ya, gemar baca yang dilakukan juga beriringan dengan bagaimana membantu tentang digital marketing bagi komunitas setempat. Ini dilakukan oleh teman-teman dari Muhammadiyah Yogyakarta. Mereka melakukan pengabdian Banjarnegara ya, melalui bagaimanakah digital marketing tentang pembuatan kopi yang ada di Banjarnegara ya. Ini juga mengusung mengantarkan dari teman perpustakaan Muhammadiyah Yogyakarta memperoleh penghargaan best practice untuk lomba dari National University di Indonesia pada tahun 2023 kemarin, juara harapan. Nah, Puan dan Tuan, dari apa yang sudah saya sampaikan, berbagai bentuk activity community daripada perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia, tentunya punya maksud dan tujuan ya. Ini kami balik, tadi saya sampaikan dulu bentuk, wujud, dan contohnya. Nah, sekarang saya sampaikan apa sih maksud dan tujuan dari USR kami itu ya. Kami tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri, tidak hanya berpikir secara egosentris, namun kami juga berpikir keluar.
Dalam hal ini maksud dan tujuan dari University Social Responsibility perpustakaan kami yang pertama adalah agar kami lebih bersinergi ya, cooperation, bekerja sama, dan kita saling menguatkan ya. Karena dengan kita bekerja sama, maka yang kuat akan menjadi lebih kuat, yang lemah akan menjadi semakin kuat ini ya. Kemudian yang kedua dengan landasan ta'awun ya. Karena kami berdasarkan nilai-nilai keislaman, maka landasan ta'awun ya, kita saling membantu dan saling memberi manfaat. Konon disebutkan dalam hadis ya, bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk lainnya. Begitu juga dengan kami dari pihak perpustakaan, kita juga berkonsep bahwa kami harus saling memberi manfaat. Sehingga bagi perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang masih kecil akan terbantu, dan yang sudah maju akan semakin maju bersama. Nah, adapun dari sumber dana ya, resource untuk dana kegiatan activity community tersebut bisa jadi adalah yang pertama, mohon maaf ada typo ya ini ya, itu merupakan dari pos anggaran masing-masing ya, mandiri, berbasiskan pada anggaran masing-masing perpustakaan PPMA ya, seperti kami lakukan dari Universitas Yogyakarta untuk pembinaan perpustakaan sekolah hibah, kami sering menganggarkan, yaitu kami masukkan dalam anggaran perpustakaan setiap tahunnya gitu. Bisa juga anggaran tersebut kami lakukan secara berpartner ya, join bersama. Seperti contoh, kami berpartner dengan teman dari perpustakaan Ahmad Dahlan Yogyakarta, berpartner dengan perpustakaan lainnya, itu sangat boleh kita lakukan. Dan juga sumber dananya, resource dananya dari hibah luar ya. Sebagai contoh tadi kami melakukan hibah untuk e-book. Kami menggandeng dari PT Digido untuk bisa menghibahkan e-booknya ke berbagai perpustakaan kami. Nah, dengan demikian sumber dana yang ada, alhamdulillah meskipun kami juga terkendala dana, namun dana bisa kami upayakan agar activity community ini bisa berjalan dengan lancar. Puan dan Tuan, sebelum kita mengakhiri apa yang saya sampaikan untuk activity ini, boleh ya Puan dan Tuan yang ada di Malaysia, mohon untuk bisa mengangkat kedua tangannya ke atas. Bisa open video kamera sehingga saya bisa melihatnya. Atau silahkan yang ada di tempat bisa mengangkat kedua tangannya, kita sedikit relaksasi ya. Mohon untuk kedua jari jemari di tangan right and left-nya digerak-gerakkan 10 kali ya. Nah, sekarang coba kita Puan dan Tuan, agar ada relaksasi pelemasan di otot-otot di sekitar sini ya, maka mohon untuk dagunya, apa ini ya, dagu ya, diangkat ke depan sehingga akan seimbang, kita tidak akan menjadi orang bongkok ya, namun tetap tegak ya, menghadap ke layarnya. Nah, dengan diangkat dagunya ke depan, diangkat sehingga akan terasa tarikannya ya, tarikan di dagu maupun yang ada di bahu, dan kita gerakkan 10 kali ya. Oke, cukup Tuan dan Puan agar kita balance ya antara olah pikir dan olahraga. Ini. Oke, baiklah Tuan dan Puan, sebagai simpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tentang activity community daripada perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia, hal ini adalah sebagai implementasi dari University Social Responsibility yang didasari pada konsep ta'awun untuk memajukan perpustakaan bersama-sama. Dengan demikian, masyarakat yang ada di sekitar perguruan tinggi Muhammadiyah juga ikut merasakan kebermanfaatan keberadaan daripada perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Sehingga keberadaan kita bukan sebagai parasit, namun sebaliknya ya, kita bisa memberikan manfaat untuk memajukan institusi dan juga masyarakat komuniti di sekitar kita semuanya.
Demikian yang bisa saya sampaikan, Puan Moderator yang cantik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah tulis, ada salah ucapan yang tidak kami sengaja. Semoga sharing ini akan memberi manfaat dan bisa kita realisasikan. Barangkali yang baik bisa dicontoh, yang tidak baik jangan dicontoh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala kejadian dunia. Dengan berlandaskan pada nilai Islami, kita sebagai librarian, kita pun dengan semangat Iqra terus memberi manfaat untuk komuniti kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walidayah walidhu wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar kami kembalikan kepada Puan Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irhamiati. Dalam masa yang sama kita rasa dekat dengan Ibu dalam perkongsian tadi dengan ada stretching untuk kita rasa segar kan Ibu. Okey, banyak projek dan aktiviti yang dilaksanakan oleh perpustakaan. Kita tengok tadi dalam mendekatkan perpustakaan itu sendiri dengan organisasi FFTMA. Okey, sekarang saya buka Ibu ya untuk sesi soal jawab sekiranya ada. Okey, kepada para peserta sebarang pertanyaan boleh ditulis di ruang chat ataupun boleh terus live bersama Ibu Irham. Okey, sebelum sebarang pertanyaan dinyatakan, sila nyatakan nama dan institusi anda sebelum bertanya kepada Ibu Irhamiati. Untuk kita mungkin boleh kenal dengan lebih rapat lah Ibu kan. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum Bu Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najiah daripada UMT. Tapi saya saya mewakilkanlah daripada chatbox Webex. Kita dapat satu pertanyaan daripada Puan Wardah Nazihah daripada Perpustakaan Ustazah Nur Zahirah UMT. Okey, soalan beliau begini. Sebagaimana yang kita tahu, keadaan geografi di Indonesia agak berpulau-pulau dan jauh antara satu-satu wilayah. Soalannya, bagaimana pihak ibu mengatasi masalah ini supaya setiap pengguna dapat menerima manfaat yang sama? Silakan Bu. Oke, Puan Najihah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, kalau di Malaysia kan cenderung hanya terpisah yang ada di Sarawak dan ada yang di Malaysia sana ya. Namun kalau di Indonesia benar, kami negara geografisnya berpulau-pulau bahkan sangat banyak ya, ribuan. Bahkan untuk perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah pun juga ada mulai dari ujung Aceh sampai dengan Papua sana. Nah, betul, ini menjadikan salah satu kendala juga bagi kami bagaimana pemerataan pemberian manfaat untuk dalam activity community ini. Namun demikian, kalau secara organization di kami di FPPTMA, kami selain ada kepengurusan di sentral di tingkat pusat, FPPTMA pusat, kami juga membentuk kepengurusan FPPTMA di tingkat wilayah atau region gitu ya. Namun tidak sama dengan provinsi, karena kalau di provinsi Indonesia kan ada 33. Di kami secara organisasi di FPPTMA kami membentuk kepengurusan di tingkat masing-masing wilayah. Sebagaimana macam FPPTMA koordinator wilayah Sumatera bagian utara gitu ya. Nanti akan mencakup dari wilayah Aceh, Kepulauan Riau, Medan dan sekitarnya. Dan juga ada FPPTMA koordinator wilayah Sumatera bagian barat selatan gitu. Nanti akan mencakup wilayah semacam Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan sekitarnya. Begitu juga nanti di wilayah Jawa, di wilayah Jawa juga ada FPTMA Korwil Jawa Timur, Jawa Tengah, DIZ dan seterusnya. Baik itu juga di Bali dan Nusa Tenggara, di Sulawesi dan juga Makassar. Nah, dengan terbentuknya FPPTMA di masing-masing wilayah ini, maka ini ada sebagai perpanjangan tangan ya, sebagai perwakilan dari FPPTMA pusat
di mana nanti untuk kegiatan ataupun activity community bisa kami lakukan secara tersentral ataupun juga bisa dilakukan oleh masing-masing koordinator wilayah, atau juga opsi ketiga, activity community-nya bisa dilakukan bersinergi antara wilayah dengan sentral FPPTMA. Nah, dengan demikian kendala geografis bisa teratasi salah satunya atas bantuan dari FPPTMA di wilayah masing-masing. Dan juga untuk yang kedua, untuk mengatasi kendala secara geografis yang berpulau-pulau ini di Indonesia, maka bentuk activity community-nya tidak harus dilakukan secara physically, secara fisik langsung ya. Namun demikian bisa kita lakukan secara online dan juga berbagai kegiatan yang bisa dilakukan tanpa harus mendatangi langsung. Karena bisa jadi di satu pulau Kalimantan yang ada yang di situ ada Sarawaknya ya, bisa jadi sama-sama di wilayah Kalimantan. Apabila dia mau dari Kalimantan Timur mau ke Kalimantan Barat, dia ketika naik plane pesawat dia harus transit dulu ke Jakarta, ke Pulau Jawa dulu, nanti pesawatnya baru menuju ke pulau selanjutnya. Bisa jadi seperti itu, sehingga ini memang menjadi kendala betul. Sehingga dengan adanya pembagian FPTMA di masing-masing wilayah dan berbagai aktiviti yang tidak terus dilakukan secara fisik, maka kendala itu akan bisa kita lakukan, tidak menjadi halangan untuk terus bisa kita lakukan activity community. Demikian untuk Puan Wardah, terima kasih atas soal jawabnya, semoga bisa menjawab dari pertanyaannya. Okey. Ada lagi soalan di online? Ibu Irham, saya sendiri ada soalannya. Oke. Nama saya Najihah sekali lagi. Soalan saya, dalam konteks kolaborasi, adakah pihak ibu ataupun pihak forum bercadang untuk kolaborasi rentas negara dalam melaksanakan projek komuniti? Oke, ini sebuah, kalau tadi istilah Malaysianya cabaran gitu, tantangan gitu ya, cabaran gitu ya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan ini menjadi pancingan ya, yang memotivasi kami Puan Najihah ya. Sebenarnya dari program kerja kami FPPTMA, kami juga sudah merencanakan berbagai aktiviti untuk berkolaborasi dengan perpustakaan di luar negeri sana ya. Alhamdulillah ini yang menjadi mitra kerjasama kolaborasi kita yang pertama terus terang adalah dari FPPTMA adalah University Malaysia Terengganu. Terima kasih kami ucapkan kembali ya. Bahkan alhamdulillah dari Puan dan Tuan dari ZUMT sudah berkenan melawat ke Indonesia di bulan Oktober 2024 kemarin. Alhamdulillah kita bisa menandatangani LOE dan nanti di tahun 2025 akan kita mulai merealisasikan beberapa rencana planning untuk kolaborasi antara FPPTMA dengan ZUMT. Nah, rencana untuk kita lakukan aktiviti yang ada di luar sana sebenarnya memang ada ya. Selain dengan ZUMT, kami sebenarnya sudah merencanakan berbagai macam. Namun demikian, kalau di bidang kami, di program kerja ini adalah masuk di bidang 2, di bidang kerjasama luar negeri. Karena ini kalau secara penilaian diakreditasi, ini juga akan memberikan nilai ketika perpustakaan itu punya kerjasama dengan pihak luar negeri. Dan sebuah nilai ini tidak hanya bagusnya tidak hanya di atas kertas gitu ya, tidak hanya hitam di atas putih, namun ada realisasi langsung sehingga memang kolaborasi ini bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, sebagaimana tadi pancingan dari Puan Najihan, nanti dari planning LOE kemarin di 2025 sudah kita planningkan dan di 2026 juga sudah. Nanti semoga dari kami FPPTMA di tahun 25 ini juga akhir kepengurusan, tidak tahu apakah nanti saya masih menjadi ketuanya ataukah tidak, karena akan menyelenggarakan Munas, ada pergantian kepengurusan. Semoga nanti ada realisasi yang bisa kita lakukan bersama, minimal kita dengan ZUMT ya, yang sudah ada LOE bersama. Barangkali itu Puan Najihah, terima kasih.
Terima kasih ya Bu Sama-sama, atas jawapannya. sama-sama. Okey, saya pun ada satu soalan lah untuk Ibu Irham. Okey, Iya, Puan. apakah indikator kejayaan yang digunakan oleh FPTTMA dalam menilai keberkesanan setiap program USR? Kalau kita tengok tadi banyak aktiviti program USR dengan komuniti. Macam mana Ibu Irham menilai keberkesanan program tersebut kepada dengan komuniti tersebut? Indikator kejayaan dia Oke. setiap program. Jadi begini, terima kasih Puan. Wah, ini susah menjawabnya juga ya. Karena nanti kalau saya menjawab yang bagus-bagus, dikira itu menilai pada diri sendiri hanya yang bagus-bagus saja ya. Tak apa Ibu, ini dia akan jadi apa orang kata sabaran juga kepada kami di Malaysia ni. Ya, yang jelas begini Puan. Ketika kami mencanangkan kami akan melakukan activity community tersebut, kan landasannya kami memang ta'awun tadi ya. Dan alhamdulillah kami mendapatkan support juga ya dari organisasi besar Muhammadiyah, di mana dia ada majelis pendidikan tinggi gitu ya. Nah, karena kita bersinergi, kita juga sebenarnya membantu daripada program kerja dia gitu ya. Karena perpustakaan dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, masyarakat bisa berarti masyarakat adalah komunitas secara umum, bisa juga komunitas tersebut ada di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, indikator kejayaan tadi ya. Nah, dengan kita melakukan kolaborasi, otomatis kita juga harus pandai-pandai juga ya kita menjalin koneksi, relasi, dan juga bernegosiasi. Tidak hanya kita sesama pengurus di forum ya, tetapi kita harus juga melakukan negosiasi dengan lintas stakeholder tadi ya, minimal dengan tadi di organisasi Muhammadiyah, juga dengan National Library. Kami juga banyak melakukan negosiasi dengan Perpustakaan Nasional agar program kerja yang kita lakukan juga bisa bersinergi dan berealisasi atas dukungan dan support dari Perpustakaan Nasional. Nah, dengan demikian apa yang kita lakukan harapannya memang berjaya tadi ya, memberikan kemanfaatan untuk bersama, tidak hanya untuk jangka pendek di saat ini, tetapi juga jangka panjang di periode waktu yang akan datang. Karena sebagai slogan bahwa kalau kita mau maju sendiri, maka berlarilah. Begitu ya. Tetapi kalau kita mau berjalan kuat untuk waktu yang lama, maka berjalanlah bersama-sama gitu ya. Ibaratnya kita kalau mau hanya terkenal maju sendirian ya kita berlari, tetapi kalau kita mau bersama-sama memaju, kita harus bisa berkolaborasi, bersinergi dengan bidang-bidang lainnya. Seperti itu barangkali ya Puan. Okey. Semoga PPTMA terus berjaya dan memberi manfaat untuk sesama. Amin. Amin insya-Allah. Okey, kalau saya rasa itu sahaja soalan daripada kami. Okey, terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatian dan menyertai diskusi ini. Okey, Puan sepertinya ada Ya. yang bertanya di ada chat lagi ya. soalan? Menanyakan tentang hibah gitu ya. Jadi ini dari AA gitu ya. AA ini akronim ya. Ada yang menanyakan apakah itu hibah? Hibah adalah semacam donasi ya, donation. Jadi pemberian yang kita berikan secara cuma-cuma gitu ya. Kalau tadi dari kami bisa berupa hibah itu donasi untuk website perpustakaan, website hibah untuk repositori, hibah buku, hibah e-book, hibah bahkan sampai dengan otomasi gitu ya. Nah, itu adalah maksud dari hibah. Ya, donation ataupun donasi. Bisa dipahami ya, ini atas nama AA tadi. Boleh. Oh, Puan Wardah tadi ya. Puan Wardah. Ini masih ada Puan, masih ada waktu. Ini boleh tanyakan soalan lagi. Ada lagi. Ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Tuan? Dari saya
Amir bin Abdul Khalik. Saya pustakawan di Pustakaan Sultan Anur Zahirah UMT. Terima kasih kepada rakan sejawat saya, Puan Nur Solehah. Okey, ada satu soalan saja yang saya mau tanyakan. Okey, berbunyinya seperti begini. Alamak, mana soalannya? Okey, dalam memastikan aktiviti-aktiviti hibah komuniti ini dapat dipenuhi, adakah terdapat halangan-halangan lain yang mungkin membataskan kelancaran pelaksanaan hibah komuniti ini oleh FPPTMA selain daripada halangan kepelbagaian geografi muka bumi di Indonesia? Oke, Okey, boleh? terima kasih Tuan Amirul. Amirul ya? Amir. Oh, Amir, oke. Ya. Kalau saya ke Malaysia pernah 3 kali, tapi belum sampai ke ZUMT malahan ya. Mungkin pernah ke Universitas UITM pernah, sama ke beberapa, sudah beberapa tahun sebelum pandemi. Baik Tuan Amir, untuk Ya. kendala adanya aktiviti komunitas pasti ada ya. Terkadang kendalanya itu justru dari pihak penerima hibah tersebut ya. Misalkan tadi dalam ada perpustakaan sekolah yang sudah menerima donasi untuk otomasi ya. Mereka sudah menerima hibah buku, sudah menerima komputer, bahkan sebenarnya komputernya itu sudah kami instalasikan dengan SLIM ya. Senayan Library Information Management System yang free tadi. Pernah ada penerima hibah ini, dia bahkan sampai dengan waktu lebih dari 3 bulan, buku maupun komputernya ini masih rapi di dalam kardus gitu ya. Belum dibongkar, alasannya mereka yang pertama karena tenaga ataupun pengelola perpustakaan di sekolah itu mereka biasanya karena ini merupakan perpustakaan swasta ya, bukan negeri, mereka sering keluar masuk atau sering ada yang resign, ada juga nanti berganti, bahkan pengelola perpustakaan di sekolah di Muhammadiyah di Indonesia itu banyak juga yang dia adalah background utamanya adalah sebagai teacher. Nah, itu alasan kekurangan tenaga perpustakaan, sehingga terkadang apa yang sudah kita hibahkan tadi ketika kita lakukan monitoring and evaluation masih utuh di dalam kardus, belum dibongkar, belum ditata. Ada juga karena kendala alasannya ruangannya mau berpindah, ruangannya karena mau membangun yang lebih besar gitu lah. Nah, itu adalah beberapa faktor alasan saja dari mereka. Setelah menerima hibah ternyata mereka belum siap untuk mengaplikasikan, mempraktekkan untuk digunakan sebagaimana mestinya itu ya, itu kendalanya. Kemudian ada juga kendala lainnya itu adalah dari penerima hibah, semacam hibah buku yang kami berikan kepada perpustakaan perguruan tinggi di luar Pulau Jawa ya. Kita sebenarnya dalam hal dana, resource untuk dana itu sudah siap, karena macamnya adalah mereka membelikan buku, kemudian kami akan memberikan reimburse gitu ya, kami akan mengganti. Nah, bisa jadi mereka itu tidak segera untuk membelikan bukunya dengan alasan mereka sibuk lah, mereka belum ada waktu lah, dan sebagainya. Sehingga memang kendala-kendala itu pasti ada, yang itu terkadang memang berfaktor pada sumber daya manusianya itu sendiri. Barangkali itu Tuan Amir yang bisa saya jawab dari kendala yang ada selama aktiviti komunitas ini. Bagaimana pula dengan adakah halangan dari polisi, sebab provinsi-provinsi yang pelbagai itu di Indonesia tu, adakah terdapat juga halangan polisi masa nak pergi ke ni lah? Itu Puan. Ya, ada sama. Sebagai contoh, ketika mohon maaf, si penerima hibah tadi adalah dari perpustakaan perguruan tinggi di wilayah timur, semacam di Papua atau di sekitar Sulawesi ya. Mereka ada ya beberapa yang sudah menerima hibah untuk repositori ya, institutional repository. Sebenarnya dari IT kami sudah siap untuk menginstalkan, tetapi mereka dengan alasan belum ada tenaga yang membantu untuk biasanya kan akan di remote jarak jauh ya, dari kami dari Jawa. Mereka kapan waktunya siap, kita berjanji waktu yang pas untuk kita remote. Lah mereka kapan? Nah, ini ada kendala karena untuk
semacam institutional repository apabila pustakawannya, library-nya tidak menguasai sampai dengan teknis pemasangan dan sebagainya, maka dia akan menjadi kendala. Mereka harus meminta bantuan dari IT, dari information teknologi tenaganya untuk bisa men-setting dan sebagainya. Ini menjadi kendala juga ya, karena itu mereka alasan tidak punya SDM yang handal untuk program repository. Ini juga bisa jadi Tuan. Begitu. Baik, seperti itu Tuan Amir. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Okey, terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Okey, saya rasa dah tak ada soalan di sana. Okey. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatian dan menyertai diskusi ini. Okey, sedikitlah saya nak simpulkan di sini. Aktiviti komuniti perpustakaan FTMA di Indonesia ni adalah sebagai salah satu contoh amalan terbaik USR yang berlandaskan semangat ta'awun tadi, semangat saling membantu untuk memajukan perpustakaan bersama melalui program seperti pembinaan perpustakaan sekolah, hibah buku, literasi keliling dan kolaborasi pelbagai pihak. Perpustakaan FTMA bukan sahaja memperkukuhkan fungsi pendidikan dan literasi tetapi juga menyumbang secara aktif kepada masyarakat dan pembangunan nilai Islami itu sendiri. Okey. Perkongsian dari Indonesia ini akan menjadi boleh menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk kita memperluaskan lagi fungsi perpustakaan ke arah pembangunan sosial komuniti yang lebih mampan. Okey, mari kita teruskan dengan semangat kolaboratif dan inovatif dalam memartabatkan perpustakaan sebagai ejen perubahan kepada masyarakat. Okey, sekian sahaja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak Ibu Irham. Semoga kita boleh berjumpa lagi selepas ini akan datang ya, insya-Allah. Okay, terima kasih juga kepada peserta. Sekian, terima kasih. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kembali kepada Puan Najia. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Solehah Ahmad selaku moderator kita pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada Bu Irham ataupun Puan Irham Yati, Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di Yogyakarta, Indonesia, atas perkongsian best practice program USR di Indonesia. Jadi untuk slot yang seterusnya, insyaAllah kita akan bermula tepat pada jam 11.15 pagi. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang setia bersama kita untuk 2 slot yang terawal. Dan kita insyaAllah akan jumpa lagi pada slot yang ke-6, slot terakhir pada jam 11.15 pagi. Yang mana slot yang ke-6 ini akan dipengerusikan ataupun moderatornya adalah Encik Said Muhammad Hilmi Mahakhir, Pustakawan Kanan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Dan untuk itu kita berhenti rehat seketika dan kita akan jumpa sebentar lagi pada jam 11.15 pagi.